Eh, kita mulai ya ngobrol santainya ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada siang hari ini ya kita akan melakukan ya ngobrol santai ya kaitannya dengan eh, sosiologi olahraga ya berkaitan dengan ekonomi dalam gelaran Piala Dunia di Qatar ini ya tahun 2022. Nah, sebelum kita melakukan obrolan atau diskusi santai pada siang hari ini, perkenalkan nama saya Gus Riyadi dengan nomor induk mahasiswa 61014200016. Silakan rekan-rekan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Oke, dimulai dari Bagas terlebih dahulu, tidak apa-apa. Silakan. Ayo. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Bagas Zulfani dari Kesehatan dan Rekreasi angkatan 2020 Rombel A. Selanjutnya, Dan saya Didi Alia Saputro dari Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi 2020 dari PJKRA juga. Baik, saya Boni Setiawan dengan NIM 61014200047 dari Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Rombel PJKRA juga. Terima kasih rekan-rekan semuanya ya. Semoga semua dalam keadaan baik. Nah, kita di sini tentunya berbincang-bincang tidak hanya 4 ya. Kita bertambah dengan 1, yaitu Mas Tony Slamet Rahmat ya dari Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Oke, dahulu ya biar semuanya silakan Mas. Oke, halo semua, bisa didengar nggak suaranya? Bisa Mas. Bisa Mas. Halo semua, saya Tony Slamet Rahmat. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Saya dari desain grafis angkatan 2020. Oke, terima kasih ya Mas telah hadir pada sesi diskusi atau ngobrol santai pada siang hari ini. Oke, nah ngomong-ngomong tentang tentang pergelaran Piala Dunia. Nah ini dari Masnya sebelumnya selain mahasiswa ya dari jurusan grafis ini, saya dengar-dengar Masnya itu ya kerja di bagian aparel atau jersey gitu ya Mas. Bisa dijelaskan? Halo, bisa didengar ya? Sebelumnya sih emang beberapa tahun terakhir sebelum masuk kuliah tuh udah masuk ke dunia grafis. Walaupun saya lulusan TKJ, saya udah masuk ke grafis duluan, belajar sendiri, terus ternyata tertarik sama dunia jersey bola. Emang dari kecil tertarik sama bola sih, tapi sekarang udah lebih menjurus ke desain jersinya ya, dan akhirnya masuk desain grafis, dan alhamdulillahnya dapat tempat kerja kayak bukan cuma di aparel, memang awal-awalnya di aparel kayak di Sixteen atau mungkin di Ad Hoc, kalau mungkin teman-teman tahu Persikabo Kabupaten Bogor, itu saya kerja di aparelnya di Bekasi. Terus yang baru-baru ini internship sama kerja di salah satu studio olahraga, jadi agensi olahraga yang bukan cuma masalah ngedesain pattern atau motif-motif di dalamnya ya, tapi juga isinya ada desain produknya kayak pola-pola bajunya, terus juga developingnya nanti ke depannya kayak gimana, marketingnya segala macam. Jadi nggak cuma kita buat jersinya aja, kita buat patternnya aja, motifnya aja, tapi juga gimana sih kita menghasilkannya dan juga nge-produce, nge-developmentnya ke masyarakat juga gitu.
Oke, berarti selain tertarik dari sepak bola juga itu ya, emang bidangnya Masnya itu selain dari olahraga juga bidangnya Mas ini suka ngedesain ya Mas, gitu ya. Oke. Ya bisa dibilang gitu sih, cuman untuk ke grafis ya udah dari dulu, cuman akhirnya menjurusnya baru-baru ini ke jersey bola. Kenapa itu Mas? Karena kok apa ya memilih di olahraga gitu Mas? Apakah apa Eh, peluang itu lebih besar atau bagaimana? iya ya, untuk peluang di Indonesia bisa dilihat kan sekarang banyak banget itu aparel-aparel lokal kayak contohnya di Semarang ada Derby, ada mungkin yang gede di Indonesia ada Riors, ada kayak Mills yang sekarang sponsorin timnas Indonesia gitu. Jadi emang benar-benar sepak bola kita terus aparel-aparel olahraga di Indonesia tuh mulai bergerak banget gitu, sangat maju dibanding kayak Vietnam, Thailand gitu. Thailand mungkin ada Warix, tapi di Indonesia wow, setiap daerah punya punya aparelnya masing-masing gitu, hidup banget. Dan itu adalah satu peluang yang besar, bukan cuman olahraganya nih yang emang mau dikembangin, tapi industri-industri yang menaungi olahraganya juga. Jadi emang benar-benar bisa hidup dari industri olahraga. Selain olahraganya sebagai atlet ya, tapi industri yang menaunginya juga bisa hidup di situ. Gitu sih. Oke, iya benar ya Mas. Kalau sekarang kita lihat tuh sekarang mulai bermunculannya tentang aparel-aparel yang ada khususnya di Indonesia ini ya, yang terutama tadi yang bisa yang Mas jelaskan ya Mas Rahmat. Ini manggilnya Mas Rahmat apa Mas Tony? Ya boleh Mas Tony, boleh Mas Rahmat, boleh Mas Slamet, boleh semua ya. Oh, oke, siap ya. Berarti bisa dipanggil semua. Bisa, bisa. Oke. Nah, itu kita kan seperti yang Mas Tony tadi jelaskan ya bahwa di Indonesia ini khususnya muncul banyak sekali aparel-aparel brand atau aparel-aparel yang lokal ya, yang terutama tadi yang ada Mills yang mensponsori timnas kita ya, timnas Indonesia. Oke, dari teman-teman bagaimana ini tanggapan atau ada yang mau ditanyakan terkait dengan pergerakan atau ya dari sisi ekonomi olahraga ini, silakan. Izin masuk ya, Mas. Mas Tony, Ya, monggo. ya, bagaimana saat pagelaran Piala Dunia ini? Apakah pendapatan pesanan jersey Anda naik tentang desain jersey untuk negara-negara tersebut atau pada daerah sekitarnya? Terima kasih. Oke, langsung dijawab boleh ya? Boleh Mas, boleh. Oke Mas, silakan boleh. Nggak usah ditampung gitu, nanti saya mikir. Jadi kalau dari studio yang kemarin saya kerja, tempat saya ini internship juga, banyak sih kayak bisa dilihat SMBD Sembada punya PSS Sleman, terus juga DIY dari Bandung itu mengeluarkan edisi khusus Piala Dunia. Jadi itu mereka ngebuat jersey yang khusus edisi Piala Dunia. Jadi jersey dari negaranya mereka jadiin fantasi gitu. Tapi sesuai konsep bahwa mereka peserta Piala Dunia gitu. Dan itu sangat-sangat laris gitu karena kita sendiri di studio di agensi sangat-sangat dilarang gitu untuk mereplika apalagi memalsukan jersinya gitu walaupun bisa sih. Gitu. Jadi lebih baik di Indonesia sendiri tiap aparel tuh bikin edisi khusus Piala Dunia gitu. Jadi mereka punya jersey fantasi mereka sendiri kayak Brazil dibikin warnanya kuning sama cuman motifnya ntar beda gitu-gitu dan sambutan dari publik sendiri sangat-sangat suka ya karena jersinya lebih murah terus juga pasti bahannya juga bagus dan nggak kalah gitu sama jersey-jersey aslinya kayak Nike atau Adidas, Puma gitu-gitu sih. Jadi menurut saya pasti di setiap edisi Piala Dunia punya keunikannya, apalagi industrinya sekarang sangat-sangat bebas, sangat-sangat bisa menghidupi dan kreatif pastinya. Ya pasti ada kenaikan sih.
entah itu kenaikan pembelian, pemesanan segala macam, dari taraf ekonomi meningkat total. Gitu sih Bagas. Oke, makasih. Terus menurut Mas kira-kira jersey itu tuh ada dari aparel Mas itu pesen nggak jersey dari luar gitu untuk dijual di aparelnya Mas? Untuk reseller atau retail gitu sih enggak ya. Kita tuh di agensi kita malah membuatkan desain yang nanti bakal dijual ke aparel gitu. Jadi kita emang salah satu agensi dari Indonesia yang membuat chassis, pola, kain segala macam pertama gitu yang dijual ke aparel. Jadi kita nggak beli dari luar, tapi kita produksi sendiri di Indonesia kayak gitu sih. Jadi semuanya asli Indonesia. Mas, Ya. saya mau tanya, ini sebagai telingan ya, Ya. sebagai seseorang penggemar sepak bola, mana sih tim favorit Mas Tony ini di Piala Dunia Qatar edisi kali ini? Untuk Piala Dunia ya, negaranya? Ya. Oke, kalau negara favorit dari dulu sih sebenarnya suka Belanda sama Jerman gitu. Tapi tahun ini setelah Jerman kalah sama Jepang kan aneh gitu. Ya oke, Belanda sih tahun ini peluangnya lebih besar gitu. Belanda lebih keren sih tahun ini. Berarti malam pasnya nobar Belanda aja. Ya walaupun imbang ya sama Ekuador gitu. Aneh. Ya terlepas dari itu semua, kita semua kan punya tim masing-masing gitu di luar timnas Indonesia. Tapi kalau dilihat dari jersey segala macam, itu kan eksternalnya lah. Internalnya Belanda punya generasi bagus setiap tahunnya, punya pembibitan, punya organisasi yang bagus di KNVB segala macam. Jadi emang sangat-sangat saya sukai sih. Salah satu negara yang punya regenerasi sepak bola yang bagus di Eropa dan di dunia gitu. Nah, untuk pemesanan ya terutama di nah di bagian olahraga itu kan ada jersey tadi yang Mas bilang, ada jersey, ada bola. Nah, itu yang paling banyak tuh pemesanan untuk apa ya, Mas? Banyak sih di agensi saya tuh nggak cuman masalah jersey bola sama futsal, tapi juga kayak jersey running, badminton, terus juga trail segala macamnya itu bisa kita buatin chassisnya ataupun motifnya segala macam. Cuman ya kebanyakan ini sih kita ngelemparnya banyak jersey peruntukan sepak bola sama futsal gitu, karena emang beberapa aparel kayak Digi Sports, terus juga Noitz mungkin kalau teman-teman tahu, sama dari Java, Yours gitu, emang mereka lebih banyak bergeraknya di sepak bola sama futsal kan. Jadi kita lebih banyak ke situ sih. Timbang badminton sama running tuh baru-baru akhir-akhir ini baru kita mulai ekspansi ke situ. Oke, berarti paling banyak tuh sepak bola ya sama futsal, karena ya kita tahu sendiri ya, sepak bola dan futsal adalah itu ya olahraga yang paling banyak digemari, banyak peminatnya. Jadi ya oke. Apalagi ditambah ini ya sekarang ini di pergelaran Piala Dunia yang tadinya tidak tahu atau tidak suka dengan olahraga, dengan adanya pergelaran ini mungkin lebih minat dengan olahraga tersebut sehingga lebih banyak pemesanan gitu ya Mas. Ya betul. Jadi lewat jersey juga kan bisa menunjang pemasukan baik klub, terus juga negara gitu. Kita beli jersey autentik mereka, jersey ori mereka juga sebagai pemasukan buat tim ya, supaya mereka tetap hidup, merchandise-nya gitu. Jadi jangan beli jersey KW lah kalau bisa, bahaya. Kalau tentang jersey KW itu ada nggak sih Mas aturan atau hukuman ketika melakukan sebesar apa sih hukumannya Mas kalau memproduksi jersey KW atau kita membeli jersey KW gitu? Nah kalau di Indonesia sih harusnya ada namanya
haki ya, hak kekayaan intelektual yang harusnya emang kita benar-benar harusnya bisa mentaati itu. Cuman di Indonesia kan ya tahu sendiri, orang-orang Indonesia itu sangat amat kreatif. Jadi mereka tuh punya ide-ide di luar nalar dan pemikiran dari produsen-produsen olahraga gitu kayak Nike, Adidas gitu tuh. Mereka juga bingung sebenarnya kenapa di Indonesia tuh bisa semasif ini. Mereka bisa nyontek, bisa bikin jersey KW-nya gitu. Padahal mereka nggak beli lisensinya, nggak beli atau bekerja sama bareng Nike, Adidas buat produksi itu. Tapi dibilang lagi kenapa Indonesia semasif itu ya karena emang pabrik mereka yang pertama tuh kayak Nike itu tuh di Indonesia kan produk-produk asli Nike yang dijual Eropa dunia itu pasti made in Indonesia dan ya mau nggak mau orang Indonesia kan pasti bocor lah apa-apa itu bocor orang Indonesia gitu ya desain mereka pasti bocor sebelum bahkan jauh sebelum si jersey ini rilis gitu untuk misalnya kayak Nike tahun ini rilisnya tahun depan di Indonesia sebenarnya udah ada gitu teknologi kainnya udah ada jadi ya dengan mudahnya di KW di Indonesia kayak gitu sih dan Nike mau apa ya menghukum itu semua ya juga tidak akan bisa karena orangnya sendiri terus juga pemerhati hukum penegak hukumnya kayak polisi ataupun Kementerian Hukum dan HAM itu nggak tegas dalam hal itu kalaupun bisa ya mungkin kayak denda entah 10 sampai 1 miliar itu pasti ada cuman sampai sejauh ini nggak ada tuh pergerakan kayak Nike nuntut kayak gini-gini nggak ada. Kecuali di Thailand ya, kalau di Thailand lebih banyak lagi. Cuman ada beberapa pergerakan kayak penyitaan segala macam di Thailand tuh udah lebih progresif lah ketimbang di Indonesia. Gitu. Oke Mas, terkait dengan agensi Mas Tony ya, apakah ada produksi lain selain jersey Mas? Oh Misal ya, seperti pada gelaran Piala Dunia kan pasti ada merchandise, oh maskot, ya. boneka lah atau sebagainya begitu Mas. Oh ya, kalau di agensi sih lebih ke konten-kontennya ya. Daripada kalau merchandise sih kita kembalikan lagi kepada customer kayak aparel-aparel itu mau bikin merchandise sendiri atau gimana gitu. Tapi kalau dari agensi sendiri emang terkhusus ke produksi-produksi kayak chassis segala macam pola gitu. Tapi kalaupun emang kita bekerja samanya untuk pembuatan designing maskot, merchandise gitu-gitu pasti kita buat. Tapi untuk produksi secara bahan jadi kayak boneka atau mug atau apa gitu kita nggak terlalu banyak lah, cuman sesuai porsi aja gitu. Ya. Kita kembalikan lagi ke customer sih. Nah, Mas, untuk tadi kan kita udah bahas tuh dari jersey kemudian ke ini ke boneka atau merchandise. Nah, menurut Mas tuh kayak pebisnis dari kelas atas sampai kelas bawah tuh peluang paling besar dapat keuntungannya tuh dari mana? Tuh soal keuntungan ya. Kita tergantung gimana lemparnya sih dan kebutuhan dari customer itu. Sejauh ini sih kita emang bekerja sama baik di lini di atas maupun di bawah kita banyak kerjasama. Tapi kebanyakan ini kita kan bergerak di namanya salah satu persatuannya namanya Equinox. Jadi Equinox itu persatuan aparel se-Indonesia ada di situ. Jadi kita banyak menangani kayak branding, rebranding, terus juga pembuatan chassis di situ. Dan aparel-aparel lokal kita tahu budgetnya pasti juga minim lah gitu. Nggak sebesar aparel-aparel besar kayak yang di Bandung atau Riors atau mungkin ya kayak Specs gitu itu nggak sebanding lah. Tapi dari situ kita tuh emang mau mengembangkan UMKM aparel kecil ini menjadi aparel yang lebih baik lah di Indonesia. Mereka juga dipandang bagus gitu dari segi brandingnya, dari segi produksinya atau mungkin kualitas barangnya gitu. Jadi kalau dibicara untung nggak untung pasti banyak nelen ludahnya, tapi dari segi pride dan juga kesenangannya kalau kita bisa membangun sebuah brand menjadi brand yang lebih baik, lebih terkenal atau mungkin dipercaya publik itu adalah sebuah bayaran yang lebih lah ketimbang uangnya. Tapi kalau untung ya pasti kita pengen kayak Ortus 8 terus juga kayak Specs gitu-gitu.
Tapi ya ada sih 1-2 yang memang gede banget gitu. Ya alhamdulillah juga pernah nanganin dan sukses gitu aja. Alhamdulillah. Ya, Mas Tony ingin bertanya lagi. Ya, silakan, monggo. Bagaimana pendapat Anda tentang biaya Piala Dunia kali ini yang sangat berbeda jauh dari edisi sebelumnya? Apakah sangat berdampak pada kegiatan ekonomi dan kemeriahan acara Piala Dunia kali ini? Orang Qatar ya yang harusnya jawab ya. Qatar kan 200 miliar US dollar sendiri ya untuk bangun segala macam dari nol gitu, dan itu emang sangat-sangat luar biasa ya. Terus juga menurut saya sih dampaknya ke dunia, ke publik dunia pasti menanti-nanti. Pasti mereka penasaran apakah Qatar tuh bisa sih jadi tuan rumah negara sekecil itu gitu. Walaupun kaya raya tapi kan negaranya di tengah gurun gitu, panas. Terus juga di musim dingin kan. Jadi menurut saya Qatar nih emang belum sesuai lah sama ekspektasi, walaupun ngasih glamor segala macamnya, ngasih kemewahan segala macamnya. Cuman bagi ekonomi dunia pasti sangat terbantu lah gitu FIFA terus segala macam, walaupun dengan segala kekurangannya gitu. Tapi Qatar menurut saya ya semoga sampai akhir nanti bisa menjadi tuan rumah yang baik, terus juga ekonominya bisa berkembang lewat wisata, terutama sports entertainment-nya, dan ya Indonesia bisa mencontoh lah gitu untuk persiapan segala macam. Kita juga bakal jadi ke Piala Dunia Under-20 di Bali, Jakarta, Palembang itu. Semoga Indonesia bisa mencontoh Qatar lah untuk segi branding segala macamnya, supaya enak juga dilihat. Nah, iya Mas. Piala Dunia U20 di Indonesia, apakah aparel Anda akan mengenalkan merchandise dan desain jersey untuk menarik minat para pembeli dan pencinta sepak bola Indonesia? Sorry, gimana? Mengenai Piala Dunia tahun depan, gimana aparel Anda untuk menggait para penggemar sepak bola dengan cara desain jersey dan merchandise supaya nanti lebih menarik daripada Piala Dunia Qatar pada tahun ini? Oh ya, pertama sih kita harus ngikutin brand yang dibangun sama si PSSI dan Indonesia ya. Brandingnya kan tahun ini dengan warna-warni segala macam, ya pasti harus kita ikutin lah alur itu semua gitu. Jadi kita sesuaikan juga dengan konsep acara, konseping dari timnas kita gitu. Oh iya, Mills mengeluarkan jersey ini kayak gini, nanti ternyata si maskotnya kayak gini, kita harus ngikutin warnanya lah, terus juga font segala macam. Jadi kita sesuaikan banget sama konsep acaranya, baru kita kita main mapping lagi, kita bikin mood board baru, apa aja sih yang ada di Piala Dunia U20 tahun depan itu, baru kita proses ke produksi kayak merchandise segala macam, biar semuanya sesuai dan juga mengena gitu. Nah, menurut Mas kira-kira omset yang didapat tuh berapa kira-kira Mas dari pergelaran Piala Dunia kali ini? Omsetnya pasti gede ya. Aku nggak tahu seberapa besar omsetnya. Cuman dengan pergerakan kayak hotel, penginapan segala macam, terus juga ekonomi kayak aparel gitu tuh pasti hidup banget. Baju bola, merchandise segala macam, terus penjualan tiket, transportasi umum segala macam pasti lebih hidup di Qatar gitu. Ya mungkin harusnya di atas modal Qatar yang sampai 200 miliar dolar itu sih, dengan jutaan orang yang hadir untuk nonton Piala Dunia di Qatar itu harusnya bisa lebih dari itu. Kan kalau nggak salah target Qatar itu mendapat 1 juta penonton untuk tahun ini gitu yang hadir ke Qatar. Cuman ya balik lagi dengan kekurangan dan
kekurangan si Qatar ini banyaklah di luar ekspektasi. Tapi harusnya untung besar di atas $200 lah, 200 miliar dolar itulah harusnya. Gitu sih. Oke Mas, Yap. Piala Dunia Qatar ini kan merupakan momen di mana para konveksi jersey itu bisa meraup keuntungan besar ya Mas. Nah, apakah ada momen lain selain Piala Dunia di mana para konveksi jersey ini bisa mendapat kesempatan untuk meraup keuntungan yang besar, Mas? Oh ya, Selain bukan Piala Dunia gitu. Oh iya, ya. Selain konveksi ya, kita harusnya sebelum turun ke konveksi itu ke agensinya dulu. Agensinya itu berani nggak nih bikin suatu gebrakan baru, bikin kerjasama baru gitu. Baru nanti turunnya ke konveksi. Kalau konveksi sendiri pasti diuntungkan. Cuman balik lagi, apakah si agensi dan desainernya ini bisa nggak sih nge-guide pasar lain, nge-guide si pemilik perusahaan atau mungkin apparelnya ini untuk memproduksi sebesar itu tempat-tempat kayak merchandising, kayak segala macam gitu tuh bisa nggak di-guide, baru konveksinya bisa untung. Tapi untuk kayak event-event lain sih kayak Piala Asia gitu, tahun depan kan juga ada Piala Asia, terus Piala Dunia Under-20 di Bali Jakarta, terus juga ada Asian Games. Kalau di Indonesia dulu ada Asian Games, itu pasti kita tuh untung gede lah sebagai pangsa lokal. Kecuali kalau emang kayak SEA Games kemarin atau mungkin Asian Games, kita kan kerjasamanya sama aparel luar 361, 361, terus Eagle sama apa ya satu lagi, Lining gitu. Nah itu kan konveksi luar tuh yang ngerjain, walaupun yang jahit-jahit di Indonesia, tapi kan hampir 100% yang dibuat di Cina gitu, dan itu sangat kurang sih, karena balik lagi agensinya juga studionya apakah bisa menggait kayak KOI, PSSI-nya untuk mau memakai brand lokal kayak gitu, baru nanti turun ke konveksi. Tapi pasti kalau Indonesia lebih berani kayak PSSI pakai brand lokal kayak Specs, terus kayak Mills atau mungkin Ortus 8, pasti konveksi Indonesia untungnya gede-gedean gitu sih. Oke Mas. Baik Mas, ini ada pertanyaan satu kali ya Mas. Ya. Satu kali untuk pertanyaan terakhir. Nah dari kami, dari tadi kan Mas setelah menyebutkannya banyak sekali kaitannya dengan pemasaran dan produksi. Nah itu kan Masnya bergeraknya bukan hanya bidang produksi ya Mas, bidang pemasaran juga. Nah dari kedua itu, menurut Mas yang paling paling sulit untuk dilakukan itu bagian apa ya Mas, bagian pemasaran atau produksi? Nah untuk itu sih sebenarnya semua sama-sama sulit, semua sama-sama punya kekurangan, kelebihan, tantangannya masing-masing ya. Tapi dari segi produksinya, terus kita mulai dulu dari segi produksinya. Kita harus konsepin gimana sih nanti apa yang kita buat, ergonomisnya gimana, efektivitasnya gimana, desainnya kayak gimana, apakah sesuai sama pasar yang kita mau nih, baru kita bisa nyesuaiin lagi. Kita harus bikin lagi satu persatu kayak mind mapping, mood board. Mind mapping tuh kita mau bikin apa dulu, jersey bola, kita cari dulu hal-hal yang di dekat jersey bola. Jersey bola tuh umpamanya buat atlet, terus anak muda, terus juga kesehatan, sports, itu kita mappingin satu-satu, kita petakan dulu apa aja, baru kita buat nih jersinya mau kayak apa, terus pemasarannya ke siapa aja, target pasarnya kemana aja, baru kita buat produksinya kayak gimana di mood board. Mood board itu kayak kumpulan baju, kayak contoh-contohnya deh, kalau kita mau bikin jersey, oh jersinya Puma, jersinya Adidas, kita jadiin satu gambar gede gitu, baru kita simpulin, oh ternyata kita mau pakai yang jersey kayak punya Adidas nih, yang kayak warnanya ini, baru kita buat lagi ke produksi totalnya semuanya, jadi patternnya, jadi polanya kayak gitu. Terus setelah selesai itu semua, baru kita pikirin pemasarannya gimana. Oh ya pemasarannya
ternyata kita mau menuju ke anak muda. Anak muda tuh kecenderungannya kayak apa, kayak gitu sih. Jadi kita harus pintar-pintar juga nyeleksi pasar, nyeleksi nyeleksi target audiensnya kita, terus alat-alat promosinya, alat-alat promosi itu kayak poster, postingan Instagram, itu kan kita harus tahu lah penggunaan Instagram tuh ternyata segini banyak loh engagementnya, audiensnya. Kita gunain ini, oh ya ternyata di YouTube lebih ini kita bisa gunain itu. Jadi semuanya berpengaruh dari hulu ke hilir tuh harus benar-benar menyatu gitu, nggak ada yang lebih susah mana, lebih mana, tergantung semuanya tuh ide dari awalnya, dari core ide pertamanya kita mau gimana sih jersey ini dibuat untuk apa dan gimana nanti diterimanya kayak gitu. Jadi semuanya sangat sulit kalau bisa dibilang gitu. Oh, baik, terima kasih ya Mas atas jawaban dari banyak pertanyaan yang kami sampaikan, yang kami tanyakan terhadap Mas Tony ini. Nah, dari banyak sekali yang tadi yang telah disampaikan oleh Mas Tony ini, kami mengambil beberapa kesimpulan bahwa di pergelaran Piala Dunia 2022 ini di Qatar sungguh sangat memberikan peluang atau opportunity bagi seorang di bidang ekonomi ya, khususnya dalam mendesain, dalam pembuatan jersey, pembuatan merchandise. Nah, jadi dalam olahraga itu tidak hanya kegiatan untuk menyehatkan saja ya, namun di sisi lain juga terdapat banyak sekali manfaat, terutama di bidang ekonomi ya, banyak sekali yang tadi setelah disampaikan, ada jersey, ada merchandise, ada bukan hanya jersey sepak bola, futsal, tapi jersey untuk running atau jersey merchandise yang lainnya. Nah, dari semua itu kita harus ada pikiran atau sudut pandang yang lain ya, bahwa di sepak bola ini atau di olahraga tidak hanya latihan fisik atau ya kegiatan menyehatkan saja, namun di sisi lain juga ada seperti tadi ya, di ekonomi. Mungkin teman-teman ada tambahan untuk kesimpulan? Bisa. Mungkin Baik, cukup sih Mas, tadi kesimpulannya udah cukup banyak dari Mas Agung sendiri, itu sudah mewakili kita semua. Oke, terima kasih Mas Tony ya telah menyempatkan waktunya untuk ngobrol santuy ya, untuk berdiskusi dengan kita ya, dengan kita semua. Kita akan bertemu di lain kesempatan ya, semoga diberi kesehatan. Terima kasih Mas. Ini ya sama-sama semua. Iya. Bisa apabila ada kegiatan lain bisa untuk meninggalkan ruang Zoom, tidak apa-apa. Terima kasih ya Mas, sekali lagi. Maaf Thank you semua. bila dalam Thank you Mas. Terima kasih Mas. Terima kasih semua. Ya.